Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Kalau saudara berbohong terus begini, seharusnya saudara ikut duduk di sini sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Paham? Kalau saudara bohongnya keterlaluan, saudara jaksa penuntut umum bisa memproses saudara. Itulah petikan ucapan Ketua Majelis Hakim dalam sidang Verdi Sambo, Wahyu Iman Sentosa, yang jengkel karena jawaban asisten rumah tangga Sambo, Susi, dinilai tidak jujur. Sebab keterangannya berubah-ubah tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan. Susi yang saat itu bersaksi di depan majikannya, Verdi Sambo dan Putri Chandrawati menyebut tidak berbohong, melainkan sedang mengingat-ingat kejadian sebenarnya. Tim pengacara Richard Eliezer pun menduga saksi yang dihadirkan dalam sidang berkata tidak jujur lantaran berada di bawah tekanan. Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Luhut MP Pangaribuan, kondisi saksi yang memberi jawaban berbelit-belit dalam persidangan bukanlah hal yang wajar. Adanya hubungan kerja ataupun emosional dengan terdakwa berpotensi mempengaruhi keterangan saksi. Ia menyebut dalam persidangan, saksi yang memiliki kedekatan dengan terdakwa bisa saja ditolak. Jadi dengan kata lain ada subjektivitas. Bahkan sebenarnya di dalam pengadilan itu bisa ditolak itu sebagai saksi yang sah karena ada hubungan kerja, kan itu kan. Karena ada hubungan kerja secara hukum diasumsikan bahwa sangat mungkin dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Berdasarkan hal-hal ini maka kecurigaan kita maka sangat mungkin dia juga bagian dari skenario itu atau masih bagian dari skenario untuk menutup-nutupi perbuatan itu ya. Nah. Hal serupa diutarakan pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar. Kemungkinannya kalau menurut saya realitas yang terjadi itu menurut pikirannya saksi ini akan memberatkan majikannya gitu, akan memberatkan Pak FS dan Bu Putri. Pola relasi yang sudah terbentuk antara Susi dengan keluarga itu, katanya sudah 2 tahun kerja ya, itu sudah intens gitu. Sehingga ada relasi yang dekat gitu. Tanpa mengesampingkan asas praduga tak bersalah, Luhut mengatakan tindakan hakim yang berkali-kali memberi peringatan kepada Susi merupakan hal yang tepat. Hal itu dilakukan untuk mengingatkan saksi ada jerat hukum yang mengintai jika terbukti berbohong. Memberi kesaksian palsu dalam sidang tindak pidana dapat terancam hukuman 7 tahun penjara. Nah, jadi melihat beberapa kali sudah dikatakan kamu bohong, mestinya harus di follow up itu dengan penyidikan supaya jelas itu ya. Ya jangan kemudian juga dia karena keawamannya, karena dia nggak pernah disidang, karena dia tegang, kemudian menjadi konsekuensi hukum yang akan diterima, kan itu juga nggak fair. Tak berbeda jauh, saksi lain yang dihadirkan pada Senin lalu, Azan Romer, sempat mengungkapkan ketakutannya. Mantan ajudan Verdi Sambo yang hadir sebagai saksi untuk terdakwa Baradae itu menyatakan takut akan keselamatannya dan keluarga, serta takut keterangannya tidak sama dengan keterangan saksi lain seperti skenario yang telah diatur. Fikar mengatakan, pada dasarnya keselamatan saksi dijamin oleh aparat kepolisian. Dalam perjalanannya, keamanan saksi dilimpahkan ke LPSK. Namun, ia menyayangkan dalam praktiknya, LPSK hanya melindungi saksi yang bersedia menjadi justice kolaborator. Bagian juga sebenarnya dari pilihan orang menjadi justice kolaborator gitu ya. Tetapi itu tadi ya, jadi justice kolaborator atau tidak, kewajiban LPSK lah melindungi stakeholder peradilan, terutama saksi dan korban. Demi transparansi, Luhut MP Pangaribuan menyarankan agar persidangan membuka CCTV Mabes. Hal itu bertujuan melihat apakah saksi benar-benar memberi keterangan sendiri saat dibuat BAP atau didampingi dan ditekan oleh pihak lain. Suci Bancin, Jakarta.